Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumuddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan fa'il di syarah Qatrun Nada ini karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Ini di pertemuan ke-27 kita. Untuk masalah terakhir itu kemarin antum paham itu ya. Terkait dengan ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar ya. Kemudian kata awamukhrijiyya itu ya. Yang paling penting itu awamukhrijiyya. Maksudnya prosesnya kenapa dikatakan di situ ada fa'il jamak terus dikasih tanda jamak. Kalau antum tidak teliti maksudnya asalnya itu, bisa-bisa antum tidak tahu mana tanda jamaknya. Padahal itu awamukhrijiyya di tasdid itu karena ketemu berapa? Dua ya. Yang sebelumnya ya itu adalah siapa? Waw. Anda paham kan? Itu yang harus diperhatikan. Karena kadang yang kita dapatkan ketika belajar itu sulit. Maksudnya kenapa ini dibilang ada tanda jamaknya? Paham kan? Ada tanda jamaknya. Dari mananya tanda jamaknya? Nah, ini karena sudah diproses. Sudah diproses. Kemudian sekarang kita lanjut. Terkait dengan masalah ikutnya tak ya. Kita ulang sedikit kemarin. As-salid, hukum fa'il yang ketiga. Annahu idza kana mu'annatsan lahiqa amilahu ta'u tanis as-sakinah. Bahwasanya kalau fa'ilnya muannas maka ta' tanis sakinah akan ikut pada amilnya. Ta' tanis sakinah akan ikut pada amilnya. In kana fi'lan madhiyan, itu ta' tanis sakinah itu akan ikut kalau fi'ilnya madhi. Awil mutaharikatu in kana wasfa. Atau yang akan ikut adalah ta' yang berharokat. Akan ikut kepadanya ta' yang berharokat kalau itu adalah wasf. Wasf di sini adalah isim fa'il. Atau bisa juga dikatakan sifatul musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Pokoknya dari isim yang beramal fi'il yang butuh pada fa'il. Fatakulu qomat hindun. Itu mengatakan qomat hindun. Lihat. Qomat. Karena fi'il madhi. Fa'ilnya muannas hindun. Wa zaidun qa'imatun ummuhu. Antum lihat ummuhu. Ya. Kata ummuhu itu muannas. I'rabnya dia sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Tidak ada fi'il. Yang ada di sini wasf. Sifat yang beramal amalan fi'il. Nah, di sini dikasih ta yang berharokat. Karena fi'il ta sukun itu khusus tanda fi'il. Sementara ta ini adalah masuk pada isim. Kemudian beliau jelaskan, tsumma taratan yakunu ilhaqu ta'i jaizan wa taratan yakunu wajiban. Kemudian kadang ikutnya ta itu boleh, kadang juga ikutnya ta itu wajib. Nah, ini yang kita mau tahu ini, di mana wajibnya dan di mana bolehnya. Beliau jelaskan fal jaizu fi arba'i masail. Yang boleh, dan ini harus antum perhatikan sekali supaya kita tidak bingung. Karena kalau di buku dasar tidak ada ini. Di buku dasar tidak ada. Makanya kadang kita bingung dibaca kitab ketika baru buku dasar. Kok tidak ada ta'nya padahal mu'annas. Paham kan? Sementara di tempat lain ada ta'nya. Iya. Nah, sekarang kita lihat kapan waktu boleh ikut ta, kapan waktu wajib ikut ta. Kata penulis rahimahullah ta'ala fal jaizu fi arba'i masail. Maka yang boleh pada 4 masalah. Yang boleh hukumnya tak ikut dan boleh juga tidak ada pada 4 masalah. Ihdaha salah satunya ayyakuna al-mu'annatsu isman dhahiran majaziyatani. Satu tempat pertama. Dia muannasnya itu
adalah merupakan isim dohir, majaz ya ta'nits. Ini 3. Isim, terus dia dohir, terus muannasnya majazi. Ada paham ini? Kalau dia isim dohir bukan domir. Kalau domir ya harus dikasih. Nanti kan bingung, ini siapa yang fa'ilnya. Isim dohir, mu'annas, terus majazi ta'nits. Mu'annasnya mu'annas majazi. Antum tahu mu'annas majazi kan? Belum jelaskan. Dulu di buku dasar sudah saya jelaskan. Cuman di Tufah sama di Mutamimah kan tidak ada. Paham? Di sini anak ambil pengertiannya. Wa na'ni bihi, yang kami maksudkan dengannya, maksudnya dengan mu'annas majazi, mala farjalah. Di sini anak ambil di Miftah. Apa yang tidak punya kelaminnya. Jadi dihukumi mu'annas tapi tidak ada apa? Kelaminnya. Maka sudah. Ini namanya mu'annas majazi, itu ciri-cirinya. Takul, lihat. Tola'atis syams. Asyams itu dihukumi mu'annas. Tapi karena tidak ada kelaminnya, dia mu'annas apa? Majazi. Maka boleh dikatakan tola'atis syams, boleh juga tola'as syams. Bahkan boleh katakan wal awwalu arjah. Yang pertama ternyata itu lebih roji. Maksudnya yang mana? Yang pakai ta. Qala ta'ala qad ja'atkum mau'idhatun. Lihat. Mana muannasnya? Mau'idhatun. Muannas apa ini? Majazi. Dia pakai kan ta qad ja'atkum. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain faqad ja'akum bayyinatun. Lihat. Padahal sama saja kan? Mau'idhah sama bayyinah sama. Tapi kenapa di sana ada, di sini tidak? Begitu. Ini untuk menunjukkan bahwa boleh ada, boleh tidak. Ini tempat pertama. Tempat kedua, atsaniyah. Tempat kedua, ayyakunal mu'annatsu isman dhahir. Isman dhahiran. Hakikiyat ta'nits. Dia berupa isim mu'annas, isim dhahir, hakiki ta'nitsnya. Tapi wahuwa munfasilun minal amil bi ghairi illah. Dia dipisahkan dari amilnya tapi bukan illah. Karena kalau illah hukum tersendiri. Dia dipisahkan dari amilnya tapi tanpa apa? Illah. Anda paham ini? Jelas ini? Jadi jangan heran misalnya kalau ada orang bilang gini. Dakhala fil baiti Zainabu. Dakhala fil baiti Zainabu. Dia tidak pakai kan apa? Tatanis. Kenapa ini bisa? Padahal ini Zainab mu'annas apa? Hakiki. Kenapa tidak dikasih? Karena dipisahkan oleh siapa? Jar majrur fil bait. Antum bisa paham ini? Ini nanti. Jadi kita dengan tahu ini nanti tidak bilang salah cetak. Karena kita sudah tahu, oh ternyata memang ini keadaan. Yang memang boleh tidak ada apa? Tak. Dari sini juga kan gini. Kalau ada fi'il yang ada taknya, cari fa'il mu'annas. Kan gitu kalau dasar. Kalau tidak ada taknya, cari fa'il mudzakkar. Tidak selamanya. Bisa tidak ada taknya, malah fa'ilnya siapa? Mu'annas. Bisa. Anda paham ini? Bisa. Seperti ini kejadiannya. Ini namanya sudah lengkap sekali ini. Ya. Terkait dengan ini. Terkait dengan tak. Ini bagus sekali di kotur nada. Ya. Lihat contohnya. Wadzalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapan antum. Hadaratil qadiyah imro'atun. Lihat dia pakaikan tak. Wa yajuzu hadaral qadiyah imro'atun. Kenapa? Boleh kasih, boleh tidak. Karena fa'ilnya dipisahkan dari fi'ilnya. Dari amilnya. Yaitu al-qadiyah. Al-qadiyah di sini sebagai maf'ulun bih. Beda kalau antum baca al-qadiyu. Ya, tidak boleh dua pilihan. Karena fa'ilnya adalah mudzakkar. Antum paham yang Anda bilang? Kalau antum baca al-qadiyu, itu kalau dibaca al-qadiyah. Kalau dibaca al-qadiyu ya tidak boleh memang kasih ta karena al-qadiyu mudzakkar. Antum bilang hadar qadiyu imro'atan. Iya. Kata beliau, mana yang lebih fasih? Kasih atau tidak?
Kata beliau wal awwal afsah. Tapi tetap yang pertama lebih fasih. Maksudnya yang apa? Yang kasih tak. Wasalit itu yang ketiga. Ayakunal amilu ni'ma wa bi'sa. Ini tempat ketiga yang boleh kasih, boleh juga tidak. Amilnya berupa nikmah dan bi'sa. Nah, nikmatil mar'atu hindun wa nikmal mar'atu hindun. Lihat. Jadi ini sempit ya. Khusus fi'il nikmah dan bi'sa. Ar-rabi'atu yang keempat dan ini yang terakhir. Ayakunal fa'ilu jam'an. Perhatikan baik-baik. Kalau fa'ilnya itu adalah berupa jamak. Bahkan yang antum jamak mu'annas pun tetap. Tapi yang diinginkan dengan jamak di sini adalah jamak apa? Jamak taksir. Anda paham ini? Bahkan walaupun mu'annas hakiki. Dan bersambung dengan fi'il. Kalau sudah dijamak, menjadi boleh hukumnya. Misalnya gini. Ja'at hunud. Dari kata hindun. Hindun mu'annas apa? Hakiki. Dia hukumnya jadi boleh kalau dijamak. Boleh ja'at hunudun, boleh ja'a hunudun. Anda paham ini? Kalaupun dia bersambung sekalipun. Ini keunggulannya jamak taksir. Jadi dia dihukumi mu'annas majazi. Kalau sudah dijama jamak taksir. Wah, bahkan walaupun mudzakkar. Itu keunggulannya. Mudzakkar dijamak ke jamak taksir. Itu menjadi mu'annas majazi. Lihat contoh penulis sebentar. Lihat. Nah, ja'a az-zuyudu. Dari kata zaidun. Mu'annas atau mudzakkar aslinya? Mudzakkar, tapi jamak taksir dihukumi mu'annas. Waja'at az-zuyudu. Sama. Lihat, waja'at al-hunudu. Waja'al hunudu. Lihat itu. Jadi dihukumi sama kalau sudah dijamak ke jamak taksir. Faman annasa fa'ala ma'nal jama'ah. Ini alasannya. Maksudnya kalau antum ditanya oleh murid antum misalnya. Kenapa dikasih tanda mu'annas? Ini jawabannya. Faman annata, siapa yang berikan tanda mu'annas pada fiilnya, fa'ala ma'nal jama'ah. Maka di atas takdir al-jama'ah. Jadi ja'at az-zuyudu, maksudnya ja'a al-jama'atu. Paham ini? Datang sekelompok. Yang bernama apa? Zaid. Itu paham takdirnya? Jadi di atas takdir apa? Al-jamaah. Wa man dzakar, dan siapa yang memudzakarkan? Maksudnya, kenapa dia mudzakarkan? Fa'ala ma'nal jam'i. Maka di atas makna kata jam'i. Jam'ah. Jam' mudzakar itu mana lafadznya? Hah? Hah? Mudzakar. Jadi kalau dibilang ja'a al-hunudu. Apa takdirnya? Ja'a jam'un minal hunud atau minhin, datang sekelompok dari orang yang bernama hin. Antum paham ini? Jadi kalau dia mu'annas takdirnya jama'atun min zuyud. Kalau dia lagi mudzakkar jam'un minhin. Antum paham ini takdirnya? Karena bisa dikatakan jama'ah, bisa juga dikatakan apa? Jam'un. Kalau jama'ah berarti mu'annas, kalau jam'un berarti apa? Mudzakkar. Maksudnya ini berarti kesimpulan kita adalah bukan dilihat lagi daripada kata itu, tapi dilihat dari takdirnya. Antum mau takdirkan apa? Takdirkan jamaah atau takdirkan apa? Jam'un. Itu saja. Jelas ini? Ini ilmu penting dari Ibnu Hisham. Kenapa kita bisa boleh dua seperti itu? Kemudian kata beliau rahmallah, wa yustatna min dzalika jam'a at-tashihi. Dikecualikan dari hal itu adalah jam'a, dua jamak sahih. Apa dua jamak sahih? Mu'annas salim dan mudzakkar salim. Fa innahu yuhkamu lahuma bi hukmi mufradaihima. Sesungguhnya dihukumi untuk keduanya sesuai dengan hukum dua mufradnya. Fatakul, maka antum katakan ja'atil hindatu bitta'la ghaib, dengan tak tidak lain. Karena hindat dilihat dari mufradnya. Hindatun, mufradnya mu'annas hakiki atau majazi? Hakiki. Paham? Kama taf'alu fi ja'at hindun. Sebagaimana antum lakukan pada kata ja'at hindun. Wa qamaz zuyudu bitar kita, antum tinggalkan ta'nya, la ghaib, tidak boleh yang lain. Maksudnya tidak boleh antum masukkan apa? Ta.
Kenapa kama taf'alu fi koma Zaid? Sebagaimana antum lakukan pada koma Zaid. Jelas? Jelas ini? Itu harus antum lakukan. Masya Allah. Terus, wal wajibu fima ada dalik. Sementara yang wajib selain tadi itu. Anda pahami? Berarti selain berapa perkara? Itu wajib itu. Wahuwa mas'alatan. Terus belum gabungkan saja menjadi dua masalah. Masalah ini sebenarnya dia gabungkan dari semua tadi di atas. Ihdaha, seharusnya keempat dah. Tapi dari dua itu, dari empat jadi dua. Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Al-mu'annas hakiki, at-ta'niti, mu'annas hakiki ta'nit. Cetakan kita ini, al-mu'annatu, al-hakikiyu, at-ta'niti. Kenapa itu? Kenapa kira-kira di kasroh? Mudhofun ilai. Baik, Pak Sunar, mudhofun ilai. Mana mudhofnya? Tidak bisa mudhof berpisah. Kenapa kira-kira ini? Sudah pas itu. Betul. Mudhof nilai. Mudhofnya ini. Mudhofnya dicari. Ya mudhofnya yang al-hakiki. Antum paham ini? Tapi masalahnya pakai al. Siapa tahu jawabannya? Sebenarnya kita bisa tahu ini. Tapi lupa saja. Karena al di sini. Alnya isim mausul. Al di sini al isim mausul. Tahu tak al isim mausul ya masuk pada sifat hakiki kan sifat. Fa'il. Wazannya apa? Fa'il. Anda paham ini? Jadi al di situ apa? Jadi takdirnya itu al mu'annatsul ladzi hakikiyut ta'nitsi. Anda paham ini? Jadi dibaca kasar kan dia mudhof nilai dari hakiki. Tapi masalahnya pakai al. Alnya bukan al ma'rifah. Tapi al mausulah. Alladzi laisa mafsulan wala waqi'an ba'da ni'ma wa bi'sa. Nah, itqalat imra'atu imrona. Jadi di sini dikumpulkan semua sebenarnya tadi masalah di atas. Kalau muannasnya hakiki, tanitnya yang tidak dipisahkan darinya. Berarti ini kan yang kedua sebenarnya. Hah? Yang tidak dipisahkan. Kan tadi nomor 2 kan kalau dipisahkan. Yang tidak dipisahkan. Dan tidak terletak setelah nikmat dan bisa. Berarti ini kan nomor 3. Nah, jadi langsung dikumpulkan di poin 1 ini. Adalah 1, 2, dan 3. Lihat, pertama dia bilang. Mu'annas yang hakiki. Berarti keluar mu'annas majazi. Di nomor 1. Alladzi laisa mafsulan, yang tidak dipisahkan dengan fiilnya, berarti keluar nomor 2. Wala waqi'an ba'da ni'ma wa bi'sa, berarti keluar nomor 3. Tidak pula terletak setelah ni'ma dan bisa, berarti keluar nomor 3. Nah, contoh. Itqalat imro'atu imron. Coba kita lihat. Mu'annas apa ini imro'ah? Hakiki. Apakah dia dipisahkan? Tidak. Fiilnya apakah ni'ma dan bisa? Bukan, berarti wajib. Qalat, tidak boleh yang lain. Anda paham ini? Itu tempat masalah pertama. At-tsaniyah, masalah yang kedua. Ayyakuna dhamiron muttasilan. Kan tadi kan semuanya tadi itu mereka berbicara isim dohir. Iya. Iya kan? Tadi kan di atas. Dari nomor 1 dia bilang isim dohir. Majazi tanid. Yang kedua juga isim dohir. Hakiki tanid. Iya kan? Nomor 3 ni'mah dan bi'sa itu khusus. Lihat sekarang ayyakuna dhamiron muttasilan. Kalau dia berupa dhamir muttasil. Kalau fa'ilnya berupa dhamir muttasil itu wajib dikasih ta. Terserah fa'ilnya mau berupa mu'annas hakiki atau mu'annas apa? Majazi. Wajib. Kaqaulika seperti ucapan antum. Asy-syamsu tola'at. Apa fa'ilnya ini? Dhamir mustatir. Katanya mutasil. Iya, mustatir min kismi al-muttasil.
Antum sudah lihat, dengar kan sebelumnya? Asyamsu tola'at, wajib ini dikasih. Wajib. Misalnya antum bilang gini, Hindun ja'at. Hindun ja'at, wajib. Ya mu'annas majazi saja wajib, apalagi mu'annas apa? Hakiki. Antum paham ini? Jadi kalau fa'ilnya berupa domir mustatir, wajib antum kasih. Atau domir muttasil, wajib antum kasih. Iya. Tapi pertanyaan ana, apakah ada domir muttasil bariz, tidak mustatir, yang kembali kepada mu'annas, yang wajib dikasih ta? Apakah ada domir muttasil bariz? Tahu bariz kan? Nampak di kalimat. Apakah ada tempat yang wajib dikasih ta? Ada. Yang wajib dikasih ta. Kapan? Ketika alif itnain. Contoh tasrif doroba. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata. Kenapa antum kasih ini ta? Untuk menunjukkan ini alif adalah muannas. Antum bisa paham itu tasrif. Jadi tidak sembarang itu tasrif kan. Orang bilang gini, dorobat, tidak ada tanya kan? Iya kan? Ketika perempuan, dorobata. Kenapa? Ini dua yang pukul ini, mau mu'annas majazi ataupun mu'annas hakiki, wajib dikasih ta. Misalnya antum bilang begini, Maryamani dorobata. Wajib tak? Untuk menunjukkan apa? Ini domirnya ini, domir mutasil ini. Tapi dia baris. Wajib dikasih. Cuman kalau antum tanya lagi, masalah berikutnya lagi, karena antum sudah tinggi, berarti tidak ada masalah kalau dikasih masalah yang banyak. Karena kadang ditanyakan, kenapa kalau kita tidak kasih pada nun nisbah? Kan kumnah, dorobnah, kenapa kita tidak kasih? Siapa yang tahu jawabannya? Kan kalau alif kita kasih. Karena alif sama antar mudzakkar dan mu'annas kan? Kan doroba mudzakkar. Perempuan juga kan seharusnya doroba juga, tapi untuk menunjukkan dia perempuan dikasih ta'nis sakinah. Cuman dia di sini diharokati karena ketemu alif sukun. Jadinya dorobata. Aduh, Bang. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu kenapa antum tidak kasih pada nun nisbah? Karena ini pasti namanya juga nun nisbah. Iya kan? Nun terkait dengan perempuan. Itu namanya masalah-masalah yang biasa ditanyakan di kitab-kitab tinggi. Nah, di sini kan antum sudah alhamdulillah. Jadi bisa dikasih semua masalah yang biasa ditanyakan. Antum paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Wa kana adh-dhahiru ayajuza fi nahma qama illahin. Kemudian kata beliau rahmallah, berikutnya lagi kan belum kecualikan tadi, kecuali yang dipisahkan oleh siapa? Kecuali yang dipisahkan oleh siapa? Illa. Sekarang kata beliau, wa kana adh-dhahiru. Tapi hati-hati arti dohir di sini. Jangan sampai antum masih hubungkan tadi domir. Tidak. Dohir di sini diartikan secara bahasa. Wa kana dohiru, dan adalah nampaknya an yajuza finah. Nampaknya boleh pada contoh. Maqama ilahin al-wajahan. Kan yang dohirnya nampak ini. Ya kan? Dohirnya bisa antum bilang maqamat illa hindun. Boleh juga apa? Maqama illa Hind. Kenapa kita bilang boleh? Karena masuk definisi yang kedua. Coba tadi definisi yang kedua yang boleh. Ayakuna mu'annats isman dhahiron hakiki tanit wa huwa munfasil minal amin. Terpenuhi enggak di sini? Kan ini lihat hindun. Hindun isim dhahir dipisahkan dari amil. Nampaknya sebenarnya boleh dua. Boleh kasih, boleh tidak. Kan begitu tak? Wa yatarajjahu ta'nits, dan lebih roji dibaca kasih tanda muannas. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam ucapan antum, hadarul qadhiya imra'atun. Nampaknya seperti itu boleh. Antum paham ini?
Paham permasalahan penulis kasih? Adalah nampaknya seharusnya boleh ini pada koma, ima, koma, ilahin. Karena cuman, kan sama kan? Muannasnya hakiki, masalahnya cuman dipisahkan. Apa bedanya dengan hadarul qadiyam ru'atun? Apa bedanya? Kan tidak ada tuh. Sama-sama dipisah. Seharusnya nampaknya bisa dua. Tapi kata beliau, walakinnahum aujabu fihi tarkutta fin nasr. Akan tetapi mereka yaitu ahli nahwu mewajibkan ditinggalkan ta'nya pada nasr, pada kalimat biasa, bukan syair. Li'anna ma ba'da illa laisal fa'ila fil haqiqati. Masya Allah. Inilah dibilang dulu di buku-buku dasar istitna mufarraghah. Apa yang sebelum illa itu beramal setelah illa. Sebenarnya fa'il secara hakikat bukan itu hin. Bukan setelah illa. Wa innama huwa badal min fa'ilin muqaddar qabla illa. Ini Masya Allah. Dari sini antum dapat itu masalah jawabannya gini. Perhatikan ini masalah. Ini kalau di buku dasar kita tidak singgung karena akan pusing. Lihat ya. Maja'a illa hindun. Ma ra'aitu illa hindan. Ma marartu illa bihindin. Kan kalau di buku dasar anak kasih tahu sampai di mutamimah pun sampai seperti itu, masih. Di tupa juga seperti itu. Kita katakan ini kalimatnya nakis. Namanya kalimat nakis dalam istitna berarti setelah illa itu tergantung kebutuhan sebelum illa. Nah, ya, maja'a butuh apa? Fa'il. Maka hindun di roprofa. Paham? Ma ra'aitu butuh apa? Maf'ulun bi, maka dibaca hindan. Ma marartu illa bihin. Butuh dijer kan dengan huruf jer. Kita cuma bilang begitu. Di sini antum sudah dikasih tahu hakikatnya. Tapi jangan kasih tahu orang dasar karena bingung nanti. Di sini akan dikasih tahu. Inilah perlu dibilang belajarnya itu bertahap ke atas. Ternyata makanya saya tidak pernah bilang ini hindun fa'il. Ini hindan maf'ulun bi. Ini hindin majrur karena ada huruf jer. Saya tidak bilang begitu. Saya cuma bilang apa? Tergantung kebutuhan sebelum illa. Yang pada hakikatnya ini hindun, hindan, hindin, ini sebenarnya badal i'rabnya, bukan fa'il. Bukan juga mustatna. Kan ini kalimat nakis. Karena kalau mustatna pasti dia nasab. Kan begitu. Ini semua i'rabnya ini apa? Badal. Badal dari mana? Dari mustatna minhu yang dihilangkan karena kalimatnya nakis. Paham ini? Ini sebenarnya takdirnya maja'a ahadun. Ma ra'aitu ahadan. Ma marartu bi ahadin. Illahin. Gini sebenarnya. Ini juga masalah yang paling terakhir. Antum pikirkan sedikit. Jadi asalnya itu maja'a ahadun illa hindun. Hindun ini badal dari siapa? Ahad. Paham? Ma ra'aitu ahadan illa hindan. Hindan ini badal dari ahadan. Paham ini? Ma marartu bi ahadin illa hindin. Hindin ini badal dari mana? Ahadin. Cuman ketika hilang ahad, kan tidak mungkin huruf jar masuk pada illah. Karena itu siapa? Huruf. Huruf tidak bisa masuk pada huruf. Berarti dia terpaksa masuk di sini. Makanya ketika goir, dia tidak masuk setelahnya. Dan kata, ma marartu bi goiri zaidin. Kenapa tidak dipindahkan saja ke zaid saja? Seperti ini ilahin. Karena goir bisa masuk huruf jar, karena dia isim. Antum bisa pahamin. Jadi ini bi asalnya di sini. Bi ahad yang dihilangkan. Antum bisa paham ini? Terus dia karena hilang ahadnya, mau masuk pada ilah tidak bisa karena huruf. Setelah itu masuk pada hin. Jadi sebenarnya dia dijer bukan dengan bi ini. Dia dijer karena badal. Paham? Terus ada huruf jarnya? Enggak, dia enggak masuk di sini tapi masuk di yang dihilangkan.
Antum bisa pahami ini? Ah, ini dia. Di sini baru bisa dikasih tahu. Antum bisa pahami? Makanya saya selalu bilang kalau ditanya nanti didapatkan. Iya, karena kalau kita kasih tahu di buku dasar ini pusing lagi saya jelaskan. Kan agak rumit masalahnya, tapi kalau antum sudah paham betul itu maksudnya apa itu istitna nakis, kemudian sekarang dikasih, alhamdulillah. Jadi pada hakikatnya itu hindun bukan fa'il. Paham gak ini? Jelas kan? Makanya kenapa kita tidak katakan boleh dikasih tanda tanis dan boleh tidak. Kenapa? Karena bukan dia fa'il. Beda kalau imro'atun, fa'il enggak? Itu bedanya. Mereka mewajibkan di sini karena beda di ja'al qadiyah imro'atun. Beda. Kalau sini imro'atun fa'il, kalau ini hindun bukan. Makanya kata beliau rahmallah, wa inna ma huwa badalun min fa'ilin muqaddarin qabla illa. Masya Allah. Tiada lain, dia adalah badal dari fa'il yang ditakdirkan sebelum illa. Wadzalikal muqaddar huwal mustatna minhu. Itu yang ditakdirkan, itulah namanya mustatna minhu. Wa huwa mudzakarun, dan namanya mustatna minhunya itu yang ditakdirkan itu adalah mudzakkar. Falidzalika dzukirul amil. Oleh karena itu amilnya dibuat mudzakkar. Paham ini? Masya Allah. Jadi banyak masalah di sini bukan hanya di fa'il tapi juga di pembahasan apa? Mustatna. Iya. Wa takdir maqama ahadun illa hindun. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Demikian pula yang lainnya. Cuman kan kita tidak bahas ini hindan sama hindin karena bukan pembagian fa'il. Anda paham kan? Jelas ya? Tapi kita langsung saja supaya aman. Satu kali lewat. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wa hada ahadul mawatin al-arba'ah allati yattarida fiha hatful fa'il. Kemudian berikutnya lagi, beliau bahas lagi yang lain, itu tempat-tempat yang biasa dihilangkan fa'il. Beliau bahas sekarang tempat-tempat yang biasa dihilangkan apa? Fa'il. Kata beliau ini adalah salah satu tempat dari 4 tempat yang biasa, yattaridu biasa. Fiha biasa padanya penghilangan fa'il. Di 4 tempat. Yang mana tempat-tempat? Ini enggak. Jadi antum dalam menerjemahkan ini bukan begitu. Kan kadang orang datang begitu. Wahada ahadul mawatin, ini adalah salah satu dari 4 tempat. Jadi begitu baru terjemahan yang bagus. Ini adalah salah satu dari 4 tempat yang biasa dihilangkan fa'il. Yang mana itu? Istitna tadi. Yang paling terakhir. Jadi ini lihat. Maja'a ilahin. Mana fa'il? Mahdhuf. Apa takdirnya? Ini ahadun. Inilah salah satu tempat yang biasa dihilangkan fa'il. Paham gak ini? Artinya sekarang belum sebenarnya langsung selipkan. Fa'il itu asalnya disebutkan. Paham gak ini? Karena fa'il itu adalah umdah, pokok kalimat. Kata beliau langsung menimpali setelahnya. Jadi ini kayak tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bilang begitu. Jadi kadang kita tidak paham apa maksudnya ini. Saya ulangi. Ini adalah salah satu tempat al-arba'ah dari 4 tempat. Begitu. Ini adalah salah satu tempat dari 4 tempat yang biasa dihilangkan padanya fa'il. Yaitu di masalah al-mustatna yang ini. Kan salah satunya itu? Sekarang langsung tiba-tiba belum bilang wasani, yang kedua, mana yang pertamanya? Itu tadi di atas sekalian. Yang kedua, fa'ilul masdar. Inilah yang membuat rumit kemarin, berkerut sedikit jidat yang mendengar. Kenapa tiba-tiba ada contoh seperti ita'am? Paham gak ini? Pembahasan apa lagi ini? Ternyata di situ yang belum mau selipkan adalah pembahasan yang biasa dihilangkan fa'il. Sudah masalah lain. Makanya antum coba lihat lagi matannya, di matan.
Langsung di wa inna mamtana fin nasr. Sudah? Wa inna mamtana fin nasr maqamat illa hindun. Dan tiada lain tidak boleh dinasr maqamat illa hindun. Tidak boleh dikasih komat. Sudah tahu alasannya? Sudah tahu alasannya? Karena tadi itu. Karena takdirnya fa'ilnya adalah mudzakkar. Kemarin bingung memang. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu, tiba-tiba belum bilang begitu. Paham? Belum bilang li'annal fa'ila mudzakkarun mahdhuf. Karena fa'ilnya sebenarnya mudzakkar yang dihilangkan. Tadi sudah paham berarti? Setelah itu belum ikutkan kahatfihi tinah, seperti dihilangkan pada contoh. Maksudnya ini adalah penghilangan fa'il. Jadi tiba-tiba belum selipkan masalah lain. Jadi sehingga bingung. Di syarah, ingat. Jadi inilah dibilang sohibul bait adro bima fiha. Pemilik rumah itu lebih tahu apa yang belum inginkan. Di sini maksudnya ternyata. Paham gak ini? Kita kembali ke syarah. Langsung belum bilang wasani yang kedua. Maksudnya tempat yang biasa dihilangkan siapa? Fa'il. Fa'ilul masdar. Biasanya itu yang dihilangkan juga adalah fa'ilnya masdar. Ingat, bukan mustatir ya. Kalau mustatir itu ada. Ini dihilangkan. Mahdhuf. Beda itu mahdhuf sama mustatir. Kalau mustatir sembunyi tapi ada. Kalau ini mahdhuf. Apa artinya mahdhuf? Hilang memang tidak ada. Ini tempat kedua. Fa'ilnya masdar. Biasanya itu datang masdar. Tiba-tiba mansub setelahnya. Paham ini? Mana fa'ilnya? Biasa dihilangkan. Ini ilmu besar. Masya Allah. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Au it'amun. Lihat masdar. It'amun. Masdar at'ama yut'imu it'aman. Au it'amun. Ingat kalau ada masdar. Biasa dihilangkan fa'ilnya. Fi yaumin di masgobatin. Fi jar majrur. Di majrur juga. Masgobatin majrur. Kan ada siapa? Di. Kan ada di. Kalau di naat dari yaum. Maka dia apa? Majrur. Masgobatin. Dia adalah mudhafun ilai dari di. Di ini adalah asma'u al-khamsah. Yatiman. Kenapa tiba-tiba nasab? Paham gak ini? Ini mansub sebagai maf'ulun bi. Mansub sebagai maf'ulun bi. Kalau yatiman tadi seperti di. Na dari siapa? Yatiman. Makrobatin mudhafun ilai. Paham ini? Sekarang pertanyaannya. Ini kan yatiman mansub. Mana fa'ilnya ita'am? Paham kan? Kata beliau takdiruhu au it'amuhu yatiman. Kenapa dikasih hu? Tidak dikasih saja domir ka atau ki. Kan takdirnya huwa. Paham kan? Takdirnya huwa. Terus tidak disembunyikan di sini, tidak dibilang sembunyi. Karena masdar tidak mustatir. Yang bisa mustatir itu siapa? Fi'il. Kalau masdar ya biasanya masdar itu fa'ilnya berupa mudhafun ilai. Seperti di kalau dikasih dohir seperti di usus selasa di awal-awal. Ma'rifatul abdi robbahu. Ma'rifatul abdi robbahu. Apa irobnya robbahu? Maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Al-abdi. Yang sekarang kedudukannya mudhafun ilai. Antum paham gak ini? Sama dengan ini. Itu amuhu. Iya. Itu hu dihilangkan. Wasali tempat ketiga. Tempat ketiga apa ini? Yang biasa dihilangkan? Fa'il. Fi babin niyabah. Ya pasti. Pada bab naib fa'il. Karena kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il. Contohnya. Waqudiyal amru. Mana fa'ilnya? Mahdhuf dihilangkan. Jangan bilang mustatir. Fa'ilnya apa? Mahdhuf. Asluhu wallahu alam. Asalnya wallahu alam. Ini adabnya ya. Kalau kita takdirkan asal firman Allah. Kan hanya Allah yang tahu takdirnya. Makanya asalnya wallahu alam. Wa qadallahul amra. Paham gak ini? Dihilangkan lafaz Allahnya.
terus diubah fiilnya menjadi fiil majhul, setelahnya menjadi naibul fa'il. Warabi, yang keempat, termasuk tempat yang dihilangkan fa'il. Fa'il af'il fit ta'ajjub. Yang di contoh ayat asmi bihim wa absir. Kami ini fa'ilnya af'il dalam ta'ajjub. Indalla alaihi muqaddimun mitluhu. Kalau apa yang dikedepankan semisalnya menunjukkan atasnya. Lihat di ayat kaqouli ta'ala asmi bihim wa absir. Mana fa'ilnya? Mahdhuf dihilangkan. Apakah sebelumnya menunjukkan apa yang dihilangkan? Iya, bihim. Karena bisa ini asmi bihim wa absir bihim. Pahami dia bilang ai wa absir bihim. Dia ditunjukkan oleh apa yang sebelumnya. Ingat, kalau tidak ada penunjuk sebelumnya maka tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Fahudifa bihim, maka dihilangkan bihimnya minasani dari yang kedua, lidalalatil awal alaih, karena yang pertama telah menunjukkan atasnya. Wa huwa fi maudhi'i raf'in 'alal fa'iliyah indal jumhur. Dia berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il menurut siapa? Mayoritas ulama. Jelas? Jelas ini? Jelas? Setelahnya ini agak rumit tadi ya, karena baru dapat ya. Tapi setelahnya ini mudah sebenarnya. Atau mau? Jangan ya? Sudah. Baiklah. Tinggal masalah susunannya saja. Dah? Sudah dibahas juga di Mutamimah ini, alhamdulillah. Terkait dengan susunan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan ya. Ini pertemuan terakhir berarti kan? Kita lanjut nanti setelah libur. Nah, lama ini libur di? Pekan lebih? Iya, 10 hari. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin setelah libur ini kita akan selesaikan 1 bulan saja. Atau 1 bulan lebih sedikit. Kan sisa sedikit, segini. Kita sudah lebih dari setengah. Karena halaman yang kita akan baca itu hanya 602. Sementara kita sudah 336. Itu lebih banyak dari setengah. Apalagi setelahnya itu lebih banyak catatan kakinya. Kan sebenarnya itu kalau mau lihat banyak atau cepat atau sedikit, lihat begininya. Kalau sedikit di sini, cepat itu karena lebih banyak ini kita tidak baca. Nah, setelahnya itu lebih banyak begitunya. Iya, coba antum lihat. Kadang itu ada cuma 2 baris. Iya, setelahnya. Karena kalau ada syair, Muhyiddin terangkan i'rab dan maknanya. Jadi panjang kita catatan kakinya. Nah, kalau seperti itu kan kita tidak baca di syahidnya. Ada juga 1 baris nih. Seperti ini di halaman 524. 1 baris. Hanya syairnya saja. Fa'aina ila aina najatu biba'd.
Alhamdulillah.